Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026, tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak, asa di ida akka pabenamuna na denggani, asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, ketika Yesus menyebutkan murid-muridnya sebagai terang dunia, sebagaimana dicatat dalam Matius 5 ayat 14, secara sederhana dapat kita pahami bahwa murid-muridnya dan tentunya semua pengikut Kristus sepanjang masa memiliki peran penting sebagai pembawa pengaruh baik di tengah dunia. Orang-orang percaya diingatkan tentang tugas panggilannya sebagai terang. Pertama, fungsi untuk menerangi kegelapan. Dunia ini gelap secara rohani. Itu ditandai dengan banyaknya perbuatan-perbuatan jahat, kriminalitas yang semakin meningkat, ketidakadilan, penindasan, penipuan, dan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Demikian juga kehidupan yang sulit, penderitaan akibat banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung yang membuat banyak orang menderita dan bahkan ada yang hidup dalam apatisme, kehilangan pengharapan. Dalam keadaan ini, orang-orang percaya yang diberi tugas menjadi terang dipanggil untuk bercahaya lewat cara hidupnya yang terus sabar, tahan uji, dan menunjukkan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan sekalipun masih terus bergumul. Salah satu prinsip terang secara rohani adalah tidak kompromis dengan dosa, dan tentunya harus menjadi teladan dalam perbuatan baik. Kemudian yang kedua, sebagai terang, orang percaya diberi tugas untuk menunjukkan jalan yang benar, seperti lampu mercusuar yang membantu kapal-kapal menemukan arah. Orang Kristen juga memiliki tugas untuk menjadi penunjuk bagi sesama agar mereka bisa mengenal kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran ini dilakukan dengan membagikan firman Tuhan, Injil kabar baik, memberikan nasihat yang bijaksana, dan tentunya harus hidup di dalamnya. Dan yang ketiga sahabatku semua, orang-orang percaya sebagai terang diberi tugas menjadi sumber pengaruh positif. Terang tidak hanya sekedar menerangi, tetapi pasti mengubah suasana. Dalam keluarga, tempat kerja, di tengah masyarakat, kita sebagai pengikut Kristus harus membawa damai, membawa kasih dan sukacita, sehingga kehadiran kita berdampak bagi orang lain. Sahabatku, dalam tugas panggilan menjadi terang dunia inilah kita harus memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan baik. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan bahwa terang kita harus bercahaya melalui perbuatan baik, sehingga orang lain melihatnya dan akhirnya memuliakan Tuhan. Intinya, kehadiran seorang Kristen baik dalam keluarga, dalam setiap interaksi sosialnya harus menjadi kehadiran yang membawa positif. Hidup dalam kejujuran, kepedulian, dan belas kasih. Hidup dalam bersikap adil. Itulah cahaya yang memancar dalam hidup kita. Ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka akan melihat kasih Tuhan melalui kita, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan Allah. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.